Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari Kamis di tengah bulan Sya'ban, kita masih diperkenankan untuk hadir di rumah Allah, di masjid yang penuh dengan barokah dan rahmat Allah. Insya Allah nanti malam bertepatan dengan nisfu Sya'ban, artinya tengah-tengah bulan Sya'ban. Kita biasanya punya tradisi khusus berangkat dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah benar-benar memanfaatkan malam nisfu Sya'ban untuk betul-betul taqarrub, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Rangkaian kegiatan ibadah atau amal-amal yang biasa dilaksanakan dan dibaca pada malam nisfu Sya'ban, kita semua sudah memakluminya. Insya Allah di Masjid As-Salam akan dilaksanakan mulai sholat berjamaah maghrib. Apabila ibu dan bapak ada yang memiliki waktu luang atau bermaksud untuk mengikuti acara tersebut, kami tunggu di Masjid As-Salam. Ibu dan bapak jamaah Istighosah As-Salam, ada salah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Dia manajer keuangan, kekayaannya sudah tidak terhingga karena standar gajinya standar di luar ketentuan umum. Dia keahliannya diperoleh dari luar negeri. Mungkin karena hidup di Jakarta yang cukup penat, hidup di Jakarta yang seakan-akan tidak ada untuk santai. Suatu hari dia pulang ke kampungnya. Sesampainya di kampung, dia temui guru ngajinya dulu, salah seorang kiai kampung. Pendidikannya sederhana, kehidupannya sederhana, rumahnya sederhana, pembicaraannya pun sederhana, serba sederhana. Tetapi di balik kesederhanaannya, manajer ini kaget. Sudah sekian lama tidak bertemu, kiai ini seperti awet muda. Kiai ini nampak berseri-seri.
Akhirnya manajer ini menyampaikan keluh kesahnya. Yai, saya ini di Jakarta berposisi sebagai seorang manajer. Saya dari sisi materi sudah lebih dari cukup. Ya. Keluar negeri hampir 2 bulan atau 3 bulan sekali. Ada kalanya 1 bulan sekali. Hampir setengah dari negara-negara yang ada di dunia ini sudah sempat saya datangi. Anak-anak sudah selesai, tetapi sampai hari ini saya belum merasa bahagia. Saya belum bisa merasakan nikmatnya hidup. Saya senyum dan ketawa, ada kalanya masih harus saya paksakan. Tentu saja hal ini selalu menjadi bahan pemikiran saya. Maaf Yai, saya sudah sampai ke tingkat hampir-hampir saya bosan hidup. Jadi ini yang diungkapkan oleh salah seorang manajer dan yang cukup mengagetkan, dan apa yang saya alami ini banyak dialami oleh kawan-kawan sesama manajer yang ada di Jakarta. Saya tahun 2002 sempat membuka pengajian untuk para eksekutif. Karena Ki Ma'ruf Amin waktu itu masih kiai, yang wakil presiden sekarang sudah terlalu sibuk, akhirnya pengajian itu diserahkan kepada saya. Bib, tolong teruskan ini eksekutif-eksekutif muda ya. Tahun 2002 saja rata-rata mereka gajinya itu paling rendah 200 juta. Ada manajer keuangan Citibank, manajer apa ya. Banyak yang dari 200 atau 240 atau berapa, hampir 60 itu nggak mau kawin, Bu ya. Kayaknya bukan main ganteng-ganteng dan sebagainya yang lari ke narkoba, yang segala macam ya. Dan selalu pertemuannya itu di hotel besar, menyewa hotelnya saja, tempatnya saja di Grand Melia, biasanya Grand Melia, di Sogo, di mana lah di Grand Hyatt itu ruangannya saja 2 jam itu 10 juta, belum makan-makan dan sebagainya. Oh, mungkin begini. Kata kunci dari manajer tadi, Yai, saya sudah sampai ke tingkat bosan hidup. Kiai itu dengan sederhana, dengan santai memberikan jawaban. Karena dianggap anak sendiri, si manajer ini, Nanda dengan penuh kasih sayang menempatkan diri sebagai seorang bapak. Nanda, kalau Nanda bosan hidup, apalagi Tuhan mungkin lebih bosan kepada Anda. Loh, kenapa Tuhan bosan kepada saya? Itulah yang menyebabkan Anda bosan hidup, karena Tuhan pun lebih bosan. Kalau Anda tidak bosan hidup, saya yakin Tuhan pun tidak akan bosan melihat Anda. Yai, ini baru pertanyaan yang cukup mendasar untuk saya.
pertanyaan ini baru saya terima selama saya hidup. Saya di Jakarta sering sekali mengikuti pengajian, tetapi baru kali ini saya mendengarkan pernyataan bahwa Tuhan pun mungkin bosan hidup. Kenapa Tuhan bosan hidup? Karena mungkin Tuhan sendiri sudah terlalu capek. Bahasa kiai kampung. Tuhan sendiri sudah terlalu capek mencari Anda. Maksudnya gimana kiai? Ya, Anda sulit ditemukan. Tuhan mencari Anda di kumpulan orang-orang yang sholat duha, kata kiai tersebut. Dicari, Anda nggak ada. Tuhan mencari di antara orang-orang yang tahajud malam, Anda juga nggak diketemukan. Tuhan mencari di kumpulan orang-orang yang puasa sunat, Anda juga nggak ada. Tuhan mencari di kumpulan orang-orang yang sedekah, juga Anda nggak ada. Apa Tuhan nggak capek mencari Anda? Tuhan mencari di antara kumpulan-kumpulan orang yang baca Quran, Anda pun nggak ada. Tuhan mencari di kumpulan orang-orang yang umroh dan haji, Anda pun nggak ada. Masa Anda keluar negeri sudah hampir setengah umroh dan haji belum dilaksanakan? Dia mulai nangis, orang itu sadar bahwa kehidupannya sementara ini lebih banyak bersifat duniawi. Dicari di antara orang-orang yang khusyuk sholatnya, juga Tuhan nggak ada. Dicari di antara orang-orang yang kumpulan membaca sholawat, Anda nggak sempat. Dicari di antara orang-orang yang mengikuti majelis taklim, juga Anda nggak ada. Anda hanya ada di pengajian di kantor saja. Di kumpulan-kumpulan majelis taklim Anda nggak pernah ada dicari oleh Tuhan. Dicari di antara orang-orang yang mengamalkan atau yang mudawamah beberapa kegiatan-kegiatan, nggak ada. Nah, lalu Tuhan harus mencari di mana? Kalau di antara kumpulan-kumpulan yang selalu Allah datangi, selalu Allah cari, lah Anda nggak pernah ada. Ini mungkin penyebab Anda bosan hidup, karena Tuhan lebih bosan mencari Anda. Tuhan sudah terlalu capek mencari Anda. Dia mulai menangis, langsung mulai terseduh-seduh. Dia sadar bahwa kehidupan yang dia alami sementara ini, yang sangat bergelimang dengan kekayaan, tidak memberikan kepuasan batin sama sekali ke dalam hidupnya. Inilah salah satu hikmah dan tujuan kita istighosah. Istighosah ini konsumsi batin, berkaitan dengan hati kita. Apa sih kurangnya manajer itu? Dia menyebutkan ke kiainya waktu ditanya, berapa mobil Ananda sekarang? Yai, di rumah mobil saya ada 9. Berapa rumah Anda? Rumah saya ada 3. Anak-anak saya 3, semuanya sudah dikasih. Ya.
dia pendidikan luar negeri, dia ini keliling kemana-mana, tapi hatinya gersang, hatinya kosong. Yai, gimana kalau saya berhenti dari manajer dan istirahat? Nggak usah sekaligus. Berapa tahun lagi kira-kira Anda bekerja di perusahaan tersebut? Saya masih punya waktu 6 tahun. Ya. Teruskan saja pekerjaan tersebut, jangan sekaligus, nanti Anda kaget. Sedikit-sedikit, ya. Coba kalau biasa Anda ke luar negeri, sekarang ganti. Coba setiap bulan Anda keliling ke rumah-rumah panti asuhan yatim. Coba keliling ke panti-panti jompo. Coba bergaul dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang tidak punya. Anda akan melihat bagaimana yang namanya beratnya kehidupan. Karena hidupnya yang sangat berat, akhirnya orang tersebut selalu dekat dengan Allah. Tapi Anda karena segala berkecukupan, semakin lama Anda menjauh dari Allah. Allah sebetulnya dekat, Allah jauh karena Anda sendiri yang menjauhinya. Ini sebuah renungan yang cukup dalam. Ya. Dekatilah Allah. Hanya Allah lah yang akan mampu membolak-balikan hati Anda. Allahumma tsabbit qalbi ya muqallibal qulub fi dinika. Allahumma ya Allah, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati sanubari ini, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, fi dinika, untuk senantiasa hati ini cenderung dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan agama.